Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami di sini akan membahas tentang pembelajaran berbasis aneka sumber dalam mata kuliah Manajemen Sumber Belajar. Pada pembahasan kali ini akan dibersamai oleh kelompok 7 yang beranggotakan 1. Ametis Trianingrum dengan NIM 21105241022. Yang kedua, Taufik Ihsan Syarifuddin dengan NIM 21105244014. Yang ketiga, Dita Rostalia Sidabalok dengan NIM 21105241010. Yang keempat, Fitna Kusuma Ardani dengan NIM 21105241009. Yang kelima, Muhammad Jihan dengan NIM 21105244040. Dan yang terakhir, Siti Anisya dengan NIM 21105241006. Yang pertama, kita masuk pada definisi. Sebelum pada masuk definisi, research-based learning berdasarkan pengembangan asas kemanfaatan sumber belajar, tercipta suatu pendekatan dalam pembelajaran yang disebut belajar berbasis aneka sumber. Definisi belajar berbasis aneka sumber ini ialah proses sistematis yang melibatkan banyak komponen. Salah satu dari komponen sistem pembelajaran adalah sumber belajar. Ada juga menurut USA Chairman tahun 2008 yang berpendapat belajar berbasis aneka sumber adalah strategi pembelajaran di mana siswa membangun pemahamannya melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar, baik cetak, non-cetak, maupun orang. Yang kedua, ada Nuraini Haas juga berpendapat tahun 2009 pembelajaran berbasis aneka sumber adalah suatu pandangan yang memberikan keutamaan pada peran bahan sumber pembelajaran dan proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bebas adalah suatu strategi pembelajaran untuk membuat siswa membangun pemahamannya sendiri melalui berbagai sumber belajar. Materi yang kedua yakni karakteristik pembelajaran bebas. Karakteristik pembelajaran berbasis aneka sumber yang pertama yakni memanfaatkan sepenuhnya segala sumber informasi sebagai sumber bagi pelajaran, termasuk alat-alat audiovisual, dan memberi kesempatan untuk merencanakan kegiatan belajar dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, berusaha memberi pengertian kepada murid tentang luas dan aneka ragamnya sumber-sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar. Sumber-sumber itu berupa sumber dari masyarakat dan lingkungan, berupa manusia, museum, organisasi, dan lain-lain, bahan cetakan, perpustakaan, alat audiovisual, dan sebagainya. Yang ketiga, mengganti pasivitas murid dalam belajar tradisional dengan belajar aktif didorong oleh minat dan keterlibatan diri dalam pendidikannya. Untuk itu, apa yang dipelajari hendaknya mengandung makna baginya. Murid sendiri turut menentukan dan turut memilih apa yang akan dipelajarinya. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran, metode kerja, dan medium komunikasi, yang berbeda sekali dengan kelas yang konvensional yang mengharuskan murid-murid belajar yang sama dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada murid untuk bekerja menurut kecepatan dan kesanggupan masing-masing dan tidak dipaksa bekerja menurut kecepatan yang sama dalam hubungan kelas. Murid-murid berbeda, ada yang lebih cepat dan lebih mendalam mempelajari sesuatu daripada anak lain. Menggunakan kecepatan yang sama bagi kebanyakan anak dapat mengakibatkan tidak tercapainya hasil belajar yang diinginkan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang mengelola pembelajaran berbasis aneka sumber atau yang lebih sering disebut dengan mengelola pembelajaran bebas.
Ada 4 tahap dalam mengelola pembelajaran berbasis aneka sumber. Yang pertama ada tahap perencanaan. Perencanaan pembelajaran merupakan inti dari suatu kegiatan dalam pembelajaran. Tahap perencanaan ini meliputi pemilihan, penetapan, serta pengembangan metode sesuai dengan situasi dan kondisi dalam pembelajaran yang harus berpihak pada tujuan apa saja yang ingin dicapai, isi yang harus dipelajari, ketersediaan sumber, serta karakteristik pembelajar itu sendiri. Yang kedua ada tahap pengorganisasian. Pengorganisasian pembelajaran merupakan fase dalam rancangan pembelajaran yang berperan menyusun urutan pembelajaran. Strategi pengorganisasian terbagi menjadi 2, yaitu strategi pengorganisasian mikro dan strategi pengorganisasian makro. Kemudian yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran yakni suatu proses dalam kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara pendidik dan peserta didik. Tahap ini membawa keterlibatan model serta teknik penilaian yang dijalankan. Yang terakhir ada tahap evaluasi. Evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Dalam tahap ini perlu adanya kesesuaian sumber belajar dengan tujuan pembelajaran, jenis pengetahuan, sasaran, serta kemudahan dalam memperoleh suatu sumber belajar. Selanjutnya, kelebihan sumber belajar perpustakaan dan internet. Kelebihan sumber belajar perpustakaan yang pertama, sebagai tempat pencarian informasi atau sumber belajar yang murah dan lengkap. Kedua, tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar dengan pemandu perpustakaan membantu kita dalam pencarian buku atau referensi sehingga lebih efisien. Yang ketiga, memungkinkan untuk dapat belajar dalam waktu yang lama karena buku dapat dipinjam dan buku sebagai media belajar berupa kertas mempunyai keuntungan yaitu praktis dan mudah dibawa. Yang terakhir, kebanyakan buku adalah hasil tulisan penelitian para ilmuwan sehingga tingkat kebenarannya tinggi. Selanjutnya, kelebihan sumber belajar internet. Yang pertama, sumber informasi yang menjangkau seluruh dunia cepat dan efisien. Kedua, dapat melayani akses pertukaran data dengan cepat antara pengguna. Yang ketiga, informasi dalam internet up to date dengan hasil pencarian langsung terfokus pada sub pokok yang akan dipelajari maupun dicari. Yang terakhir, dapat diakses di banyak tempat karena banyaknya tempat-tempat penyedia layanan internet. Nah, setiap sesuatu hal itu kan pasti ada kelebihan juga kekurangan ya. Adapun kekurangan sumber belajar, perpustakaan, dan internet sebagai berikut. Kekurangan sumber belajar perpustakaan. Yang pertama, terbatasnya jam operasional perpustakaan serta stok buku yang juga terbatas, sehingga harus menunggu buku dikembalikan oleh peminjam sebelumnya. Yang kedua, kurang perawatan terhadap buku-buku, sehingga buku-buku tersebut mudah rusak karena sering dipinjam. Yang ketiga, penataan buku-buku yang kurang teratur sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari buku tersebut. Yang terakhir, sumber informasi berdasarkan tingkat kebutuhan penggunaannya saja. Lalu ada kekurangan sumber belajar internet. Yang pertama, sumber informasi relatif mahal. Yang kedua, tingkat kebenaran relatif rendah karena sebagian besar adalah menurut pendapat pribadi atau artikel yang ditulis secara personal serta belum teruji kebenarannya. Yang ketiga, rawan terjadi penyalahgunaan atau cybercrime dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga dapat merusak moral manusia. Dan yang terakhir, dibutuhkan keterampilan khusus untuk bisa menggunakan internet karena tidak setiap orang dapat menggunakan internet tersebut. Dari pembahasan yang telah dijabarkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik pembelajaran berbasis aneka sumber adalah memanfaatkan segala sumber informasi, berusaha memberi pengertian kepada murid tentang ragam sumber informasi, berhasrat mengganti pasivitas murid, berusaha meningkatkan motivasi, dan memberi kesempatan kepada murid.
Ada 4 tahap mengelola pembelajaran berbasis aneka sumber, yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Kelebihan sumber belajar yaitu perpustakaan dan internet, salah satunya sebagai tempat pencarian informasi dan sumber informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sedangkan kekurangannya yaitu terbatasnya jam operasional perpustakaan dan sumber informasi yang relatif mahal. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 7 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun perkataan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.